Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang terhormat, Mbak Caca selaku dosen Cyber Psychology. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk dapat mempresentasikan hasil UAS saya mengenai pembuatan aplikasi yang telah dimodifikasi dari aplikasi yang telah ada sebelumnya, yaitu yang saya beri nama The Healing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chania Hasgat dengan NPM 6020210026 dari kelas A Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Berikut ada latar belakang yang melatar belakangi saya dalam pembuatan aplikasi ini karena perkembangan teknologi saat ini sangat cepat berkembang dari waktu ke waktu. Padahal awalnya teknologi berkembang secara lambat. Namun seiring berkembangnya zaman dan peradaban manusia, kini teknologi semakin cepat berkembang. Dengan adanya perkembangan teknologi menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih mudah dalam segala hal. Keberadaan internet pun tidak luput hasil dari perkembangan teknologi yang saat ini berkembang secara pesat. Sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi internet pun semakin maju. Hadirnya internet bertujuan untuk memudahkan manusia dalam segala aspek kehidupan, karena internet memiliki jangkauan yang luas dalam sistem informasi yang saling terhubung di seluruh dunia. Internet membuat semua yang jauh menjadi terjangkau. Begitu banyak pengaruh yang timbul oleh internet, sehingga perkembangan pemanfaatan informasi melalui internet sebaiknya dibarengi dengan kesiapan dan kesadaran para pengguna internet. Dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi internet, kini aspek komunikasi berubah secara signifikan dengan perubahan old media menjadi new media. New media membuat manusia dapat berkomunikasi melalui jarak jauh dengan adanya teknologi digital tersebut. Ada hal yang menarik nih mengenai komunikasi melalui media baru di internet yang dapat kita terapkan. New media ini dapat kita terapkan pada layanan kesehatan dalam bidang psikologi. Hadirnya internet dapat mengatasi hambatan berkaitan dengan jarak dan akses. Di Indonesia sendiri ini, kehadiran layanan kesehatan dalam bidang psikologi masih relatif dan belum begitu terkenal. Sedangkan di beberapa negara, layanan kesehatan online di bidang psikologi semakin sering digunakan untuk memberikan dukungan perawatan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Hal tersebut dapat berpotensi pada pencarian informasi berlebih di internet dengan kekhawatiran dan kecemasan saat mencari informasi secara berlebih dengan informasi yang ambigu dapat memperburuk ketakutan akan informasi yang didapatkan melalui internet. Hal ini disebut sebagai fenomena cyberchondria. Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui seberapa besar sih bahayanya dalam menerima informasi yang salah, apalagi dalam menerima informasi kesehatan mental yang banyak beredar luas di internet saat ini yang mengakibatkan banyaknya kasus-kasus mengenai self-diagnose dan menerima informasi-informasi yang salah dalam bidang kesehatan psikologi tersebut. Dalam semestinya kita menyadari nih bahwa internet hanyalah sarana untuk kita memperoleh berbagai informasi, bukanlah sarana alat untuk mendiagnosis diri sendiri. Dengan begitu kita akan terhindar dari yang namanya fenomena cyberchondria tersebut. Dengan maraknya cyberchondria tersebut, maka dibuatlah suatu aplikasi sebagai sarana untuk mengetahui kesehatan mental psikologis, yaitu The Healing, untuk membentuk masyarakat Indonesia agar dapat menerima informasi dengan baik dan mengurangi potensi-potensi pada pencarian informasi secara berlebih. Nah, dalam slide ini ada fenomena dan teori. Fenomena belakangan kali ini sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu fenomena cyberchondria, yang merupakan pencarian informasi secara berlebih di internet, yang dapat menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan saat mencari informasi secara berlebihan. Fenomena cyberchondria menjadi salah satu alasan utama dalam pembuatan aplikasi ini. Maraknya masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan buruk dalam mencari informasi berlebih melalui internet menyebabkan internet menjadi sarana untuk mendiagnosis diri sendiri.
Hal tersebut dikarenakan masih banyak lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar yang masih menganggap bahwa pergi ke konseling hal yang tabu, karena menganggap bahwa konseling merupakan hal yang mempermalukan, karena bisa disebut sebagai aib. Dari fenomena ini dapat dikaitkan dengan teori ekologi Bronfenbrenner, di mana dalam teori ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungan, yang kemudian akan membentuk tingkah laku suatu individu tersebut. Di sini kita sudah mengetahui bahwa peran lingkungan sangat penting bagi perkembangan setiap individu. Jadi dalam fenomena ini lingkungan masyarakat Indonesia masih banyak yang menganggap bahwa pergi ke psikolog adalah hal yang memalukan. Maka dari itu, kebanyakan masyarakat Indonesia banyak mencari informasi-informasi tersebut melalui internet. Pada teori Bronfenbrenner ini menyebutkan ada 5 sistem lingkungan berlapis yang saling berkaitan satu sama lain. Yaitu yang pertama ada mikrosistem, yang kedua mesosistem, yang ketiga ekosistem, yang keempat ada makrosistem, dan kelima ada kronosistem. Dalam fenomena ini, mikrosistem menjadi salah satu yang paling berpengaruh karena ini merupakan lingkungan yang paling dekat dengan individu dan sering ditemui. Yang kedua, adanya pengaruh dari mesosistem itu sendiri, yang mencakup interaksi misalnya antara keluarga dengan tetangga, tetangga dengan agama, agama dengan sekolah. Dari dua hal ini bisa saja menjadi pengaruh besar bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki perilaku cyberkondria tersebut. Karena kurangnya dukungan dari lingkungan terkecil, yaitu mikrosistem dan mesosistem, dalam mencari informasi yang benar. Di sini saya mencantumkan hasil survei dalam jumlah di mana jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2021 menembus hingga 202 jiwa, 202,6 juta jiwa, yang sebelumnya pada tahun 2020 meningkat hingga 15,15% pada Januari 2020. Dengan penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 274,9 juta jiwa, persentase pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7% dengan rentang usia 16-64 tahun, dengan pengguna internet di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu selama 8 jam 52 menit dalam internet. Yang kedua, adanya hasil survei dari APJII, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020 naik mencapai 73,7% dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya sekitar 64,8%, sehingga diperkirakan ada 196,7 juta jiwa pengguna dalam internet. Dari data di atas, bisa disimpulkan bahwa pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahunnya, tanpa adanya kesiapan dan kesadaran terlebih dahulu mengenai penggunaan internet di Indonesia. Hal ini tentunya akan mengakibatkan pencarian informasi terus-menerus, informasi yang berlebihan di internet. Dalam slide ini adanya beberapa tujuan yang dalam pembuatan aplikasi ini, antara lain bertujuan dengan adanya aplikasi ini diharapkan masyarakat menjadi jauh lebih baik dalam menerima informasi dari internet. Yang kedua, adanya tidak mencari suatu informasi kesehatan mental di internet secara berlebih. Yang ketiga, tidak mudah untuk self-diagnose. Yang keempat, adanya dapat memiliki healthy behavior dan health checking behavior. Yang selanjutnya ada manfaat. Tentunya dalam pembuatan aplikasi ini adanya manfaat yang ditimbulkan oleh aplikasi The Healing ini, yaitu dapat membuka sudut pandang baru, membantu diri agar lebih fokus, membantu seseorang memahami dirinya lebih dalam dan menghargai dirinya apa adanya, membantu mendetoks tubuh secara alami, membantu untuk menjadikan kehidupan yang lebih sehat secara fisik dan psikologis, serta membuat rasa tenang, rileks, dan damai. Kemudian keterbaruan dalam aplikasi The Healing ini merupakan aplikasi
suatu aplikasi yang hasil pengembangan dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu aplikasi Relief. Aplikasi The Healing ini memiliki keterkaitan dengan materi pada pertemuan ke-7, yaitu Online Support and Healthcare. Berdasarkan pembaruan yang dilakukan dalam pembuatan aplikasi The Healing ini merupakan penambahan dan pengurangan fitur yang ada dalam dalam aplikasi Relief. Sebelumnya dalam aplikasi Relief ini hanya berfokus pada konseling dan meditasi. Tetapi dalam aplikasi pengembangan yaitu aplikasi The Healing ini memiliki fokus tambahan dalam adanya meditasi, konseling online, sesi The Healing, Q&A, dan mood tracker. Menjadikan aplikasi The Healing ini berbeda dengan aplikasi sebelumnya. Akan tetapi, dalam semua fitur di The Healing ini memiliki perbedaan yang cukup jelas. Perbedaan itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di slide ini adanya keterbaruan dalam aplikasi The Healing, yaitu meditasi, sama seperti meditasi di aplikasi Relief sebelumnya yang bertujuan untuk menenangkan tubuh dan pikiran dengan topik-topik yang lebih beragam pada aplikasi The Healing ini. Yang kedua, ada konseling. Fitur konseling ini dalam aplikasi The Healing masih sama dengan aplikasi Relief, hanya saja ada sedikit perbedaan di mana dalam aplikasi ini sebelumnya harus mengikuti sesi konseling secara online, diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan mendasar. Kemudian setelah mengetahui hasilnya akan dihubungkan kepada customer service untuk di chat melalui pesan teks, menanyakan lebih lanjut mengenai konseling agar klien nyaman dan dapat menemukan psikolog yang tepat. Setelah menemukan psikolog yang tepat, klien diminta untuk mengisi syarat-syarat kembali di aplikasi The Healing tersebut. Nah, di bawah ini ada tampilan utama pada aplikasi The Healing. Pada kolom pertama ini ada quotes-quotes yang akan berganti setiap harinya, otomatis saat pengguna menggunakan fitur mood tracker-nya. Kemudian pada aplikasimu ini, di mana dalam aktivitasmu ini merupakan aktivitas yang sedang kita lakukan oleh pengguna belakangan ini. Berikut tampilan utama pada aplikasi The Healing. Kemudian adanya sesi The Healing. Di sebelah bawah kiri ini adanya tampilan dalam sesi The Healing. Di mana dalam sesi ini merupakan sesi penyempurna dari meditasi yang dilakukan untuk penyembuhan secara bertahap dan perlahan. Ada 4 sesi yang disiapkan dalam aplikasi The Healing ini, yaitu yang terbagi menjadi 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 1 bulan. Sebelum sesi The Healing ini dimulai, akan diadakannya wawancara dan observasi terlebih dahulu. Klien akan diminta untuk menceritakan apa sih yang terjadi nih, apa yang diinginkan, dan kesibukan apa saja yang dimiliki. Dalam sesi The Healing ini, klien akan mendapat buku panduan dan buku-buku aktivitas yang akan dikirimkan secara langsung kepada penggunanya. Jadi setiap klien yang memilih paket akan ditemani dengan satu psikolog untuk mengontrol setiap harinya, karena setiap hari akan berbeda jadwal, aktivitas yang harus dilakukan pun berbeda-beda. Makanan sehat apa saja yang harus dimakan pun dan yang harus dihindari pun untuk mendetoks tubuh dari dalam pun berbeda-beda setiap harinya. Selanjutnya ada fitur Q&A. Dalam fitur Q&A ini pengguna aplikasi The Healing dapat sharing-sharing dengan pengguna lainnya dengan menggunakan identitas yang anonim sehingga privasinya terjaga satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk saling mengetahui dan saling memahami, memunculkan rasa empati, perasaan bahwa dirinya berharga. Ia merasa tidak sendiri karena masih ada orang-orang sama sepertinya dengan dengan fitur sharing-sharing di bawah. Selain itu, dalam fitur Q&A ini dapat bertanya dengan psikolog juga yang sudah disediakan forum khusus untuk bertanya kepada psikologi secara gratis. Di bawah ini tampilan
tampilan fitur Q&A. Selanjutnya ada fitur Mood Tracker, di mana dalam fitur Mood Tracker ini membantu pengguna untuk mengetahui kondisinya dari waktu ke waktu. Dengan Mood Tracker ini, pengguna dapat mengetahui setiap progres yang ia lalui dalam aplikasi The Healing ini. Pada fitur ini juga masih berkaitan dengan perubahan quote-quote sebelumnya yang di halaman pertama itu yang dapat berubah-ubah. Karena saat pengguna menggunakan Mood Tracker ini, otomatis quote di halaman depan, di halaman awal, akan berubah menyesuaikan mood pengguna hari itu saat menggunakan Mood Tracker itu. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber yang saya gunakan untuk menyusun aplikasi ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mohon maaf bila ada salah kata, kesalahan selama presentasi berlangsung. Semoga dengan presentasi ini saya mendapatkan nilai yang cukup memuaskan pada UAS kali ini. Saya Chania Haskat dengan NPM 6020210026 dari kelas A, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.